Hei, saya Charles dengan Ancap. Kisah ini dimulai saat Kamishiro melakukan perjalanan rutin yang sama seperti biasa. Untuk melakukan pekerjaan lama yang sama setiap hari dalam hidupnya yang menyedihkan. Dia selalu diberitahu bahwa hidup yang penuh rutinitas akan membawa kebahagiaan. Tetapi ada sebagian kecil dari dirinya yang menginginkan sesuatu yang berbeda. Kamishiro melihat dengan cermat sebuah adegan aneh di TV-nya. Dan dia terkejut ketika dia diteleportasi ke suatu tempat. Seorang pria mengatakan bahwa dialah yang mengelola tata surya. Jadi Kamishiro bertanya-tanya, apakah itu membuatnya menjadi alien? Pria itu mengatakan bahwa dia lebih dekat dengan dewa dan dia menunjukkan Kamishiro sebuah planet bernama Madius. Madius gagal berkembang tidak peduli apa yang mereka lakukan, karena peradaban di planet itu mati sesekali. Kegagalan ini sudah berlangsung terlalu lama. Jadi pria itu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih drastis. Dia akan memberikan planet ini setetes air karena bahkan hanya satu tetes pun dapat menciptakan gelombang raksasa yang mampu mengubah seluruh planet. Anehnya, dia telah memilih Kamishiro untuk menjadi tetesan air ini. Ini adalah tanggung jawab yang cukup besar di mata Kamishiro. Tetapi dewa menjelaskan bahwa Kamishiro sudah tidak hidup lagi, jadi jika dia tidak pergi, maka dia akan menghilang bersama jiwanya. Dewa tahu persis bagaimana membuat kesepakatan itu lebih baik. Saat dia menjelaskan bahwa dia akan memberi Kamishiro kekuatan khusus sebanyak yang dia inginkan, dewa mulai dengan memberinya sihir. Dan mana yang maksimal, tetapi dia ingin mendengar apa yang Kamishiro inginkan. Kamishiro langsung berubah dari skeptis menjadi bersemangat dan menyatakan bahwa dia menginginkan rekan-rekan yang lucu untuk bergabung dengannya dalam pencariannya yang sangat menyenangkan Kamishiro. Dewa menjelaskan bahwa dia akan bertamu mereka pada waktunya dan dia terus menambahkan kekuatan. Dia memperkuat kemampuan pencarian Kamishiro dan membuatnya bisa menghasilkan uang dengan menjual bahan-bahan. Sebuah tas tangan untuknya menyimpan semua bahan yang dikumpulkannya ditambahkan. Begitu pula kemampuan untuk memahami setiap bahasa di dunia. Juga untuk memperkuat pertahanannya, dia memberi Kamishiro beberapa resistensi. Saat itu juga Kamishiro mulai menghilang, yang berarti sudah hampir waktunya baginya untuk pergi. Dewa bertanya-tanya, apakah dia memberi Kamishiro terlalu banyak kemampuan, tetapi tidak ada jalan kembali. Dia menyatakan kekhawatiran. Bagaimanapun, ketika dia melihat siapa yang akan menjadi rekan Kamishiro dan dia bertanya-tanya, apakah itu akan benar-benar baik-baik saja. Ini membuat Kamishiro panik, tetapi tidak ada waktu untuk menjelaskan. Dan dewa hanya mengatakan kepadanya bahwa dia akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Kamishiro terbangun di dunia barunya dan di tubuh barunya. Dia tidak begitu yakin tentang apa yang harus dia lakukan. Jadi dia pergi mencari tempat dengan orang-orang. Kamishiro menemukan sebuah desa. Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa membeli makanan tanpa uang. Saat itu juga dia ingat bahwa dewa memperkuat kemampuan pencariannya agar dia bisa menemukan bahan untuk dijual. Kamishiro mengaktifkan kemampuan sihir pencariannya. Tetapi dia kecewa ketika tidak ada yang terjadi. Dia menyadari bahwa dia salah mengucapkannya. Jadi ketika dia mengucapkannya dengan benar, simbol-simbol kecil muncul di mana-mana. Simbol-simbol itu menunjukkan kepadanya di mana bahan-bahan itu berada dan mengucapkan kataskan. Menunjukkan kepadanya lebih banyak detail tentang mereka. Kamishiro senang memiliki kemampuan yang sangat membantu. Dan dia tidak bisa mempercayai keberuntungannya ketika bahan pertama yang dia kumpulkan adalah peringkat B. Kamishiro menghabiskan lebih banyak waktu mengumpulkan semua bahan yang ditunjukkan oleh kemampuannya. Tetapi sebagian besar ternyata berperingkat rendah. Semuanya berperingkat I, tetapi sebuah batu aneh menarik perhatian Kamishiro. Dia pikir itu mungkin berharga karena keindahannya, tetapi ternyata itu hanya kotoran. Dan dia tidak bisa mengerti mengapa itu peringkat C. Kamishiro masih senang karena setidaknya dia belajar bahwa barang-barang yang bisa dia jual dikategorikan berdasarkan simbol yang berbeda.
Dan dia bisa menemukannya dengan menggunakan sihir pencariannya. Dengan tasnya yang penuh bahan, Kamishiro tidak sabar untuk melihat berapa banyak uang yang akan dia dapatkan. Jadi dia bergegas ke desa. Penjaga di gerbang mengira Kamishiro adalah seorang ksatria karena tingginya yang luar biasa. Tetapi Kamishiro hanya mengatakan bahwa dia adalah penjual bahan. Ini akan menjadikannya seorang spesialis pengumpul, yang menurut penjaga cukup langka. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Marlowe dan menjelaskan kepada Kamishiro bahwa mereka tidak memiliki toko bahan, tetapi mereka memiliki toko umum. Kamishiro langsung pergi ke sana. Dan pemilik toko terkejut ketika Kamishiro menunjukkan kotoran itu kepada mereka. Dia menyebutnya kotoran pemakan semut palu. Dan terlalu terkesan dengan bentuknya yang bagus dan warnanya yang indah. Dia memuji Kamishiro karena telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menemukan barang yang istimewa. Dan menawarkan untuk memberinya 5 koin emas untuk itu. Kamishiro tidak tahu berapa nilainya, jadi pria itu menjelaskan bahwa menginap 1 malam di penginapan memiliki 500 rafes dan 1 koin emas bernilai 1000 rafes. Kamishiro melakukan konversi di kepalanya dan terkejut mengetahui bahwa pria ini bersedia membayar $400 untuk kotoran. Pria itu menjadi terlalu bersemangat ketika Kamishiro menerima tawarannya. Dan Kamishiro tidak percaya bahwa dia bahkan menggosokkannya ke wajahnya. Pahlawan kita menunjukkan sisa hasil tangkapannya dan pria itu tidak percaya bahwa Kamishiro mendapatkan semuanya sendiri. Dia bertanya-tanya mengapa dia membawa barang-barang hebat seperti itu ke toko di antah berantah. Kamishiro mengatakan bahwa dia menikmati bepergian sambil mengumpulkan berbagai macam bahan. Setelah melihat keahlian Kamishiro, pria itu memutuskan untuk meminta bantuan padanya. Dia mengungkapkan bahwa ada biji mithril di gunung terdekat, dan dia ingin Kamishiro mengambilnya. Kamishiro selalu siap untuk petualangan, jadi dia menerimanya. Dan pria itu memberinya 360.000 rafes untuk semua barangnya. Mengubah jumlah ini hampir membuat Kamishiro pingsan. Karena itu setara dengan hampir $25.000. Sebelum Kamishiro pergi, pria itu mengungkapkan bahwa ada monster di gunung. Tetapi dia yakin Kamishiro bisa mengatasinya. Sebelum pergi ke gunung, Kamishiro menginap semalam di sebuah penginapan. Dan seorang gadis membawakannya semangkuk air. Harganya 30 rafes dan Kamishiro terkejut mendengar bahwa itu untuk membersihkan diri. Tentu saja pahlawan kita lebih suka mandi. Tetapi dia terkejut ketika gadis itu menjelaskan bahwa tidak ada tempat mandi di sini. Penyihir bisa membersihkan orang dengan sihir, tetapi mereka juga tidak punya penyihir di kota ini. Mendengar kata sihir memberi Kamishiro ide, jadi dia membayar gadis itu untuk air agar dia bisa pergi. Ketika dia sendirian, Kamishiro mencoba beberapa kata dan ketika dia mengatakan bersih, sihir itu aktif. Beberapa saat kemudian, Kamishiro merasa bahwa dia lebih bersih dari sebelumnya dan dia menyadari bahwa dia bisa melakukan segala jenis sihir selama dia menemukan kata yang tepat untuk itu. Dalam perjalanan ke gunung, kita melihat bahwa Kamishiro mulai menguasai banyak hal dan dia terkejut menemukan simbol sekop untuk pertama kalinya. Dia dengan bersemangat pergi untuk memeriksa apa itu, tetapi terkejut ketika ternyata itu adalah kerangka. Kemampuannya bahkan bisa menunjukkan nama orang yang meninggal. Dan pangkat mereka, yang paling menarik, adalah jimat keluarga yang dia temukan di samping kerangka. Kemampuannya menunjukkan bahwa jimat itu dibuat oleh ibu pria itu. Dan Kamishiro memutuskan bahwa dia tidak bisa begitu saja meninggalkan tubuh itu setelah membaca surat di dalamnya. Itu adalah surat yang tulus dari saudara perempuan pria itu. Memberitahunya untuk tidak memaksakan diri terlalu keras. Setelah mengubur kerangka itu, Kamishiro menuju ke area yang berbeda dan menciptakan penghalang di sekelilingnya. Dia kemudian menaruh beberapa bumbu yang dia kumpulkan dan beberapa bumbu ke dalam mangkuk sebelum akhirnya menambahkan daging. Kamishiro bahkan membuat dirinya sendiri takjub ketika dia mencicipi sup lezat itu. Dan dia mengatakan bahwa mendapatkan isekai adalah yang terbaik.
Akhirnya dia mencapai hutan naga kuno, yang merupakan tempat berbahaya yang dipenuhi monster. Kamishiro menggunakan cahaya untuk membantunya melihat semua simbol. Tetapi dia sama sekali tidak melihat biji. Dia juga tidak melihat satupun hewan, jadi dia bertanya-tanya, apakah itu karena dia sangat bau saat ini? Kamishiro menerimanya, karena itu berarti dia tidak akan diserang. Dan dia merasa lega ketika dia bisa melihat ujung hutan. Sayangnya, itu juga ternyata menjadi ujung tanah di bawah kakinya, dan Kamishiro jatuh dari tebing. Kamishiro mencoba semua kata yang bisa dia pikirkan, tetapi tidak ada yang berhasil. Mengambang dan melayang tidak berhasil, tetapi dia akhirnya mencoba terbang. Dan itu mengaktifkan kemampuan terbang. Kamishiro mendarat dengan selamat di tanah dan sangat gembira melihat simbol biji di sekelilingnya. Dia mulai bekerja mengumpulkan sebanyak yang dia bisa. Tetapi dia masih tidak menemukan biji mithril. Dia melihat simbol samar yang berarti biji itu pasti lebih dalam di dinding gunung. Jadi Kamishiro mengatakan Blaze dan menggunakan bola api untuk menghancurkan dinding. Ini berhasil dengan sempurna karena dia akhirnya menemukan biji mithril. Tetapi jumlahnya tidak banyak. Gua mulai bergetar yang berarti mungkin akan runtuh. Tetapi Kamishiro ingin melihat seberapa jauh dia bisa pergi. Menjelajah lebih jauh membawanya ke tempat yang aneh. Dengan air yang lebih jernih dari yang pernah dia lihat. Memindai air mengungkapkan bahwa itu adalah peringkat ganda es. Dan itu adalah hal paling berharga yang dia temukan sejauh ini. Membaca detailnya menjelaskan bahwa air itu mengandung elemen sihir naga kuno. Yang berarti naga perlu tinggal di sini. Kamishiro memutuskan untuk tidak mengkhawatirkan hal itu. Dan bersiap untuk mengambil air sebanyak yang dia bisa sebelum membuang air di wadah airnya. Kamishiro ingin memeriksa apakah air naga itu bisa diminum terlebih dahulu. Jadi dia mengambil segenggan. Saat itu, seekor naga menakutkan muncul dari air. Dan sangat marah karena Kamishiro tidak menanggapinya. Kamishiro tidak percaya dan naga itu juga terkejut karena Kamishiro mampu menahan tekanannya. Kamishiro langsung meminta maaf karena mengganggu rumah naga itu dan naga itu terkesan dengan keberaniannya. Kamishiro memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa dia adalah manusia. Tetapi naga itu sulit mempercayainya. Naga itu merasakan jumlah mana yang luar biasa mengalir darinya. Dan itu cukup untuk membangunkannya dari tidurnya. Kamishiro tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi naga itu menjelaskan bahwa mana Kamishiro cukup untuk menyaingi naga kuno miliknya sendiri yang bernama Voldius. Dan dia mengungkapkan bahwa dia memiliki permintaan untuk Kamishiro. Voldius mengakui kemurnian kekuatan Kamishiro dan itu membuatnya berpikir bahwa Kamishiro mungkin bisa membangunkan anaknya. Tentu saja, naga itu tidak memintanya melakukannya secara gratis, jadi dia mengungkapkan bahwa dia akan memberikan Kamishiro 1 ton biji mithril sebagai imbalan. Voldius menunjukkan kepada pahlawan kita telur yang tidak mau menetas. Tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Voldius menginstruksikannya untuk menuangkan mana ke dalamnya dengan cara yang sama dia menciptakan cahayanya. Kamishiro mengucapkan kata panat untuk memanaskannya. Tetapi dia khawatir ketika kekuatan besar melonjak di sekelilingnya, sesuatu jelas salah. Tetapi Voldius tertawa terbahak-bahak. Tubuh Kamishiro mulai tertarik ke dalam telur, dan dia berpikir tentang bagaimana dia baru saja tiba di dunia ini. Dan dia berharap bisa melihat lebih banyak sebelum dia meninggal. Beberapa detik kemudian, Kamishiro menemukan dirinya di tempat yang aneh. Dan sebuah suara memanggilnya sembrono. Kamishiro bertanya-tanya, apakah ini pria yang tadi? Tetapi menyadari bahwa itu adalah orang yang berbeda. Gadis ini menjelaskan bahwa dia telah mengutak-atik planet ini selama puluhan ribu tahun. Tetapi Kamishiro hanya butuh 1 hari untuk menyebabkan riak besar dan dia tidak menyukainya. Kamishiro tidak tahu apa yang gadis ini coba katakan. Tetapi gadis itu hanya mengirimnya pergi. Kamishiro bingung ketika dia kembali ke dunia. Tetapi senang ketika dia melihat bahwa dia berhasil membuat telur menetas.
Voldius meminta Kamishiro untuk menamai bayinya. Tetapi Kamishiro tidak yakin apakah dia harus melakukannya. Voldius menjelaskan bahwa tidak apa-apa, karena anak itu sudah memiliki nama aslinya. Dan dia hanya ingin Kamishiro memberinya nama umum. Kamishiro setuju untuk melakukannya dan menamai bayi naga itu B, singkatan dari Black. Voldius memberitahu B untuk menjelajahi dunia yang luas sebanyak yang dia mau. Dan itu bergabung dengan kelompok Kamishiro. Kamishiro menunjukkan bahwa si kecil baru saja lahir dan mempertanyakan apakah itu ide yang bagus bagi Voldius untuk membiarkannya pergi dengan orang asing seperti dia, tetapi Voldius tidak khawatir. Dia menunjukkan bahwa Kamishiro lebih kuat darinya, dan dia merasa aman meninggalkan anaknya bersamanya. Voldius kemudian memberikan hadiahnya kepada Kamishiro dengan menembakkan sinar ke tasnya. Dan dia mengucapkan selamat tinggal. Kamishiro secara resmi bertanya kepada B apakah dia akan menemaninya dalam perjalanan mengumpulkan. Dan naga kecil itu setuju. Kamishiro tidak bisa lebih bahagia, tetapi pertama-tama dia membersihkan naga kecil yang mau itu. Kamishiro menuju ke permukaan, di mana B bisa mengalami pertama kalinya berada di luar. Mencoba menavigasi hutan saat gelap bisa berbahaya. Dan Kamishiro mulai sangat lapar. Jadi dia memberitahu Bai bahwa mereka akan mendirikan perkemahan untuk malam itu. Di kotak item Kamishiro, kita melihat bahwa dia memiliki banyak air elemen sihir peringkat S. Itu adalah air mana yang diresapi dengan esensi yang meluap dari naga kuno. Dan itu penting untuk membesarkan anak naga. Seperti B. Ternyata Kamishiro tidak hanya memiliki sebagian air itu. Voldius sebenarnya menghubungkan kotak itemnya ke danau bawah tanah. Jadi Kamishiro memberitahu B untuk minum sebanyak yang dia mau. Mereka memiliki pasokan tak terbatas. Dan Kamishiro ingin teman barunya tumbuh sehat. B menawarkan Kamishiro sebagian. Jadi pahlawan kita meminum air peringkat SS itu. Dan terkejut dengan kemurniannya. Sebelum terlalu gelap, Kamishiro menciptakan penghalang menggunakan beberapa batu sihir. Menurut ensiklopedia yang dia beli di toko Jerome, batu sihir sangat berharga. Berkat semua kemampuan yang diberikan dewa kepadanya, Kamishiro sebenarnya bisa membuat batu sihir dengan cukup mudah. Yang mengejutkan, Kamishiro menggunakan satu untuk menyalakan api. Dan dia mulai memasak. Dia membumbui sepotong daging dengan sempurna. Dan kemudian mulai membuat sup. Ini baru kedua kalinya dia membuat sup daging, tetapi dia melakukannya dengan sangat baik, sehingga dia bisa memakannya selamanya. Bengeler melihat sup lezat itu, jadi Kamishiro menyajikannya sebagian, sambil memperingatkan bahwa itu mungkin panas. Naga kecil yang bersemangat itu tidak mengindahkan peringatannya, sehingga dia akhirnya membakar lidahnya. Kamishiro mendinginkannya dengan benar seperti pengasuh yang baik. Dan B akhirnya bisa menikmati makanan lezat itu. Dengan perut kenyang, B bersantai dan Kamishiro lega melihat bahwa naga itu mampu mengonsumsi lebih dari sekadar air. Ini berarti mereka bisa makan makanan yang sama bersama, jadi Kamishiro bersemangat untuk mencari lebih banyak resep. Kamishiro tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah B kesepian setelah meninggalkan ayahnya, tetapi B hanya memeluknya. B terlihat sangat bahagia dan Kamishiro setuju bahwa itu mencoba memberitahunya bahwa dia akan baik-baik saja. Selama mereka bersama, B cukup menggemaskan, jadi Kamishiro terkejut. Mengetahui bahwa sesuatu sekecil dia diberi peringkat B itu, karena B memiliki beberapa keterampilan dan kemampuan yang terlihat gila. Kamishiro tidak terlalu peduli tentang itu, karena B masih anak-anak dan anak-anak membutuhkan bimbingan yang tepat. Kamishiro menjadi sangat jelas dan memberitahu B bahwa meskipun dia lebih kuat darinya, itu tidak berarti dia bisa bertindak sembrono. Dia menunjukkan bahwa Voldius akan sangat kesal jika sesuatu terjadi padanya, tetapi B sudah pingsan. Keesokan paginya, Kamishiro memanjat kembali tebing tempat dia jatuh dan tiba di hutan yang sama. Hutan itu terlihat jauh tidak menyeramkan dibandingkan sebelumnya. Jadi Kamishiro hanya bisa bertanya-tanya apa yang terjadi semalam.
Kamishiro mengabaikannya, berasumsi bahwa itu pasti semacam hutan misterius. Dan dia kembali masuk. Dia memutuskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengumpulkan beberapa material. Dan mengingatkan dirinya untuk fokus mencari barang-barang peringkat C. Kamishiro menggunakan kemampuan pencariannya untuk mengungkapkan semua simbol di atas beberapa item. Dan dia menemukan banyak hal menarik. Tepat saat itu, B bergegas ke sisinya, ketakutan akan sesuatu. Kamishiro menggunakan pencariannya lagi. Tetapi kali ini dia memfokuskan kemampuan itu untuk menemukan monster agresif. Ini mengungkapkan setidaknya 7 monster di dekatnya, yang sangat berbeda dari terakhir kali dia berada di hutan ketika tidak ada monster. Kamishiro berpikir itu karena dia berbau sangat busuk, jadi dia menyimpulkan bahwa baunya pasti sudah hilang. Itu tidak masalah, karena mereka dalam bahaya. Tetapi Kamishiro mengatakan bahwa mengalahkan monster tidak akan terlalu buruk. Dia akan mendapatkan pengalaman yang baik. Dan monster-monster itu bisa memiliki material berharga. Tepat saat itu, keadaan menjadi jauh lebih buruk ketika seekor elang batu raksasa muncul di belakang mereka. Itu adalah binatang peringkat C, tetapi Kamishiro sama sekali tidak takut. Karena terlihat cukup lucu dibandingkan dengan Voldias yang menakutkan. Kemampuannya mengungkapkan bahwa dagingnya kaya dan manis dengan lemak. Jadi dia kembali tertarik. Itu bisa sangat lezat. Dan mata Kamishiro melebar saat dia hanya melihat burung itu sebagai bahan raksasa untuk resep berikutnya. Kamishiro melindungi dirinya dan temannya dengan perisai dan memanggil jarum es untuk menyerang. Kamishiro tidak suka mengambil nyawa. Tetapi jika dia akan berburu, dia hanya akan melakukannya sebagai sarana bertahan hidup. Dia meluncurkan proyektil yang menembus binatang itu. Kamishiro merayakan perolehannya. Beberapa daging lezat. B dengan gugup menunjukkan bahwa lebah-lebah lain telah tiba. Tetapi Kamishiro hanya melihat mereka sebagai lebih banyak daging. Sebelum mereka bisa menyerang, Kamishiro mengucapkan kata cepat untuk mempercepat dirinya dan reduksi untuk meringankan tubuhnya. Begitu dia di udara, Kamishiro mengeraskan lengan dan kakinya dan dia menabrak salah satu monster. Pukulannya jauh lebih kuat dari yang dia duga setelah dikeraskan, dan tendangannya juga cukup bagus. Saat dia menghancurkan serigala lain, Kamishiro senang dengan tubuh barunya yang tinggi ini, karena tendangan jauh lebih efektif dengan kakinya yang super panjang. Kamishiro mengurus sisa kawanan dan meluangkan waktu untuk mengumpulkan semua daging lezat yang baru saja dia dapatkan. Namun, setelah mengemasnya, Kamishiro menemukan bahwa ada lebih banyak monster yang mendekat. Kamishiro tidak berpikir dia bisa terus bertarung sepanjang jalan melewati hutan. Jadi dia mencoba memikirkan rencana B mendengarnya dan mencoba menerbangkan mereka keluar dari sana bersama. Tetapi itu adalah perjuangan. Kamishiro mengatakan bahwa mereka bisa mencoba sesuatu yang lain, tetapi naga kecil itu tidak menyerah dan mulai mengangkat ayah manusianya. Kamishiro terkesan dengan betapa kuatnya B dan dia membantunya dengan menggunakan reduksi pada dirinya sendiri untuk membuat dirinya lebih ringan. Namun, ini terlalu efektif karena keduanya terbang langsung ke langit. Kamishiro dengan tenang memberitahu B bahwa mereka terbang terlalu tinggi, jadi B melepaskannya dan Kamishiro berteriak minta tolong. B mencegah mereka menabrak tanah. Dan Kamishiro hanya senang bisa hidup. Melihat peta mengungkapkan bahwa mereka telah menempuh jarak yang jauh. Jadi Kamishiro berterima kasih kepada B karena telah bekerja keras untuk mengeluarkan mereka hidup-hidup. Kamishiro mengingatkan B bahwa dia adalah manusia, jadi naga itu harus sedikit lebih lembut dengannya. Tetapi B tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Kamishiro mengatakan itu bukan masalah besar, dan hanya memberitahu B bahwa dia akan mengandalkannya lagi di masa depan. Dia tidak bisa lebih bahagia mendengar pujian seperti itu. Dan dia menemukan bagian dalam Kamishiro dengan pelukan sebesar naga. Kamishiro mengungkapkan bahwa mereka masih membutuhkan waktu berhari-hari perjalanan untuk mencapai desa. Tetapi B lebih tertarik pada tongkat yang dibawanya.
Itu adalah cabang pohon yang dia bawa di tasnya dan kemampuannya mengungkapkan bahwa itu berasal dari pohon terkenal bernama Yggdrasil. Itu adalah pohon legendaris dan cabangnya berperingkat S. Tepat saat itu, B tampaknya mendapat ide, dan dia menghembuskan napasnya ke seluruh cabang. Kamishiro tidak tahu apa yang dia lakukan, dan dia terkejut ketika napas B mengubah cabang menjadi semacam tongkat. Ternyata napas B mengandung mana. Dan ketika dia menghembuskan napasnya ke seluruh cabang, itu membangunkannya. Kamishiro telah memberi tahu semua orang bahwa dia hanyalah pengumpul material sederhana, jadi dia bertanya-tanya apakah mereka akan curiga jika mereka melihatnya dengan tongkat itu. Kelihatannya cukup keren, tapi Kamishiro juga tidak ingin terlihat sebagai penyihir yang mencolok. Saat itu, Kamishiro mendengar geraman dari kejauhan, dan dia memperingatkan B untuk berlindung. Suara B terdengar ganas, tapi B menyerbu maju dan Kamishiro bergegas mengikutinya. B menunjuknya ke arah sesuatu, dan Kamishiro terkejut menemukan seorang elf yang terluka. Dia terlihat seperti mungkin diserang oleh monster, tapi gadis itu mengungkapkan bahwa bukan itu masalahnya. Perutnya keroncongan seperti binatang buas, dan Kamishiro tidak percaya bahwa ini adalah monster yang dia takuti. Dia mengungkapkan bahwa dia belum makan selama 3 hari. Tapi yang paling dia butuhkan adalah air. Kamishiro memberinya sisa air minum normalnya. Dan gadis itu berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Perutnya tidak berhenti keroncongan. Jadi Kamishiro ingat bahwa pemilik penginapan memberinya makan siang spesial untuk dibawa. Gadis itu dengan senang hati menerima tawaran baik itu. Dan Kamishiro tidak pernah ingat ada elf yang berperilaku seperti dia di buku-buku yang pernah dibacanya. Saat itu, Kamishiro menjadi khawatir ketika gadis itu berhenti makan. Tapi itu hanya karena makanannya sangat enak. Gadis itu merasa seperti telah naik ke surga. Dari rasa yang luar biasa, tapi Kamishiro mengatakan bahwa itu mungkin hanya karena dia kelaparan. Gadis itu secara dramatis mengatakan bahwa dia telah dihidupkan kembali untuk makan lebih banyak makanan itu, tapi Kamishiro merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menunjukkan bahwa mereka agak jauh dari desa, tapi tidak terlalu jauh sehingga dia akan kehabisan makanan. Gadis itu mencoba mengatakan bahwa dia hanya terburu-buru. Tapi itu juga tidak masuk akal bagi mereka. Karena para pelancong biasanya memiliki bekal yang disiapkan. Elf itu tidak suka semua pertanyaan itu. Dan dia diselamatkan oleh bau badannya. Kamishiro selalu membayangkan para elf akan berbau seperti angin musim semi. Dengan sedikit aroma peppermint. Tapi gadis ini berbau seperti kotoran sapi. Dia sangat tersinggung dan menjelaskan bahwa itu tidak bisa dihindari karena dia telah berkemah selama berhari-hari. Gadis itu mengatakan bahwa dia terburu-buru jadi dia berterima kasih kepada pahlawannya. Dia masih cukup kesal dengan penghinaannya, tapi tidak ada waktu dan dia pergi setelah itu. Kamishiro meluangkan waktu mengumpulkan material. Saat mereka keluar dari hutan, keduanya sangat gembira menemukan sebuah kereta. Kebetulan lewat. Kamishiro menatap takjub karena alih-alih ditarik oleh kuda. Kereta ini ditarik oleh unicorn. Unicorn cukup umum di dunia ini dan itu hanya peringkat I. Pengemudi bertanya-tanya, apakah Kamishiro adalah semacam penyihir karena tongkatnya. Tapi pahlawan kita mengoreksinya dengan menjelaskan bahwa dia hanyalah seorang pria yang mengumpulkan dan memperdagangkan material. Ini bahkan lebih mengesankan bagi pria itu karena pengumpul spesialis sangat langka. Kamishiro tidak mengharapkan reaksi itu. Dan dia berpikir bagaimana dia tidak akan menganggap dirinya seorang spesialis. Pria itu menawarkan untuk memberinya tumpangan ke desa. Tapi Kamishiro menunjukkan bahwa dia pria yang cukup besar dan mungkin tidak muat. Untungnya ada banyak ruang di dalam kereta. Dan keluarga itu terlihat sangat ramah karena suatu alasan. Sejak datang ke dunia ini, Kamishiro telah memperhatikan bahwa anak-anak sepertinya sangat menyukainya. Kamishiro sendiri sekarang agak seperti orang tua.
Jadi dia tidak keberatan. Kamishiro sangat berharap dia tidak terlalu merepotkan. Tapi pria itu menjelaskan bahwa aturan desa adalah saling membantu saat dibutuhkan. Seluruh keluarga hidup dengan moto ini. Dan Kamishiro berpikir betapa beraninya anak-anak ini bepergian dengan orang tua mereka. Dan di daerah yang berbahaya seperti itu. Anak-anak itu sangat ramal, jadi Kamishiro memperingatkan bahwa mereka tidak boleh terlalu percaya pada orang asing. Dia mengatakan bahwa bahkan dia bisa saja menjadi bandit. Tapi anak laki-laki itu mengungkapkan bahwa dia tahu Kamishiro baik sejak awal. Ini karena mereka memiliki lonceng yang berbunyi setiap kali ada orang berbahaya mendekat. Itu adalah perangkat yang cukup berguna. Dan Kamishiro berpikir bahwa dia bahkan mungkin bisa membuatnya. Semua orang melakukan perkenalan resmi mereka. Tapi anak-anak mendengar suara kicauan dari mantel Kamishiro. Anak-anak sangat ingin melihat hewan peliharaan apa yang dia miliki. Tapi Kamishiro memperingatkan bahwa itu adalah monster yang cukup langka. Eliza terkejut mendengarnya begitu tertutup. Jadi dia menunjukkan bahwa monster sama sekali tidak langka, dan para petualang sering memelihara mereka di sisi mereka. Kamishiro senang mendengar bahwa monster sangat umum. Jadi dia menyuruh B untuk keluar. Dia juga menginstruksikannya untuk tidak menggigit siapapun. Jadi B keluar dengan senyuman. Orang tua itu sebenarnya cukup terkejut melihat naga. Jadi Kamishiro memutuskan bahwa yang terbaik adalah tidak memberitahu mereka bahwa itu adalah anak naga kuno. Keluarga itu berasumsi bahwa Kamishiro pasti seorang ksatria naga karena memiliki naga. Tapi dia hanya memberitahu mereka bahwa dia kebetulan menemukan telur naga tergeletak. Ini tentu saja lebih mengejutkan bagi mereka. Karena menetaskan naga dari telurnya bukanlah tugas yang mudah. Bahkan, belum pernah terdengar ada manusia yang melakukannya. SAB mengganggu pahlawan kita, semakin jelas bagi Kamishiro. Betapa langkanya naga. Eliza menjelaskan bahwa mereka jarang bertemu ksatria naga. Dan naga sungguhan bahkan lebih langka. Kamishiro hanya pernah melihat ksatria naga di game RPG, jadi dia yakin akan menatap mereka jika dia bertemu salah satunya. Malam itu mereka mendirikan kemah. Dan Porin terkesan melihat batu-batu sihir yang digunakan Kamishiro untuk mengusir monster. Selain itu, D akan memperingatkan mereka jika ada sesuatu yang berbahaya mendekat. Jadi Kamishiro meyakinkan mereka bahwa mereka akan aman. Eliza mengatakan sudah waktunya makan malam. Jadi Kamishiro bertanya apakah boleh jika dia memasak untuk semua orang. Dia mengizinkannya dan anak-anak terpesona saat Kamishiro mengeluarkan banyak bahan makanan. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia seorang penyihir. Tetapi Kamishiro menjelaskan bahwa tasnya sebenarnya adalah kotak eten yang bisa membawa banyak barang. Kamishiro selesai memasak sup dagingnya yang biasa. Tapi kali ini dia menambahkan hidangan lain. Dan dia menyebutnya salad jamur dan sayuran. Semuanya terlihat sangat menakjubkan dan keluarga dengan antusias menyantapnya. Istri dan anak-anak belum pernah mencicipi sesuatu yang begitu lezat. Tapi ada sesuatu yang salah dengan Porin. Semua orang takut sesuatu yang mengerikan telah terjadi, tetapi ternyata rasa lezat itu membuat mereka menangis. Mereka hanya makan dendeng hari demi hari selama di perjalanan. Jadi melihat anak-anaknya begitu bahagia karena makan hidangan mewah telah membuatnya emosional. Porin tidak bisa berhenti menangis dan Kamishiro tertawa melihat betapa berlebihannya dia. Porin menyatakan bahwa Kamishiro jelas seorang penyihir dan memberinya gelar penyihir rasa. Semua orang menganggap ini lucu. Dan tak lama kemudian, saatnya memainkan lagu kecil. Seluruh keluarga ikut bergabung. Dan semua orang menikmati sisa malam mereka. Waktu yang begitu hidup membuat Kamishiro benar-benar memikirkan hidupnya. Dan betapa banyak hal yang tidak dia sadari. Dia telah belajar bahwa dibandingkan makan sendirian dalam keheningan, menghabiskan waktu bersama orang lain sebenarnya tidak terlalu buruk. Untuk pertama kalinya sejak datang ke dunia ini, Kamishiro bisa tertawa dari hati. Saatnya tidur, Kamishiro mengucapkan selamat malam kepada B.
dan dengan gembira menatap bintang-bintang. Pagi berikutnya, Kamishiro meluangkan waktu untuk menikmati hal-hal kecil dalam hidup. Dia mencuci sepasang gunting dan berpikir tentang bagaimana mengerjakan hal-hal seperti ini terkadang terasa cukup baik. Eliza terkejut melihatnya bangun sepagi itu. Jadi Kamishiro menjelaskan bahwa dia hanya melakukan perawatan pada guntingnya. Kamishiro kemudian berpikir tentang bagaimana semuanya terjadi secara kebetulan, tetapi dia mulai berpikir bahwa mengumpulkan bahan sebenarnya sangat cocok untuknya. Sudah waktunya berangkat untuk sarapan, tetapi Kamishiro meminta untuk mengemudikan gerobak. Poron mengizinkannya, tetapi unicorn berjalan agak terlalu lambat dan Kamishiro memintanya untuk mempercepat. Mereka benar-benar bergerak sekarang dan Poron terkejut melihat bahwa unicorn sudah menyukai pahlawan kita. Dia tiba untuk bergabung dengan mereka di depan, dan mereka akhirnya tiba di desa Torme. Poron dan keluarganya harus melanjutkan perjalanan ke tujuan mereka. Jadi Kamishiro mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman barunya. Seorang pria menjelaskan bahwa Poron bekerja sangat keras untuk menafkahi keluarganya, tetapi mencari uang adalah perjuangan nyata tanpa berburu. Mereka hanya bisa bertahan hidup dengan makanan dan persediaan. Ini membuat Kamishiro menyadari bahwa inilah mengapa Poron menangis, karena masakannya. Kamishiro awalnya menganggapnya remeh, tetapi informasi ini benar-benar memberikan perspektif betapa beruntungnya dia memiliki kemampuan yang memungkinkannya mengumpulkan bahan. Kamishiro kemudian kembali untuk melapor kepada JRIMA tentang pekerjaan yang dia lakukan untuknya. Kamishiro menunjukkan kepadanya semua yang dia kumpulkan dalam perjalanannya. Tetapi dia juga menambahkan sesuatu yang ekstra. Jerome mengirim Kamishiro untuk mendapatkan biji Mithril. Tetapi Kamishiro menyelipkan sepotong biji sihir Mithril hanya untuk melihat apa yang akan Jerome katakan. Kamishiro menjadi sedikit gugup, karena Jerome telah melihat sepotong biji sihir Mithril itu cukup lama, dan yang dia lakukan hanyalah mengerang. Jerome akhirnya memecah keheningannya untuk berbisik bahwa Kamishiro telah membawakannya sesuatu yang cukup gila. Keahlian Jerome memberitahunya bahwa batu yang dibawa Kamishiro ini bukan hanya batu biasa. Itu adalah biji sihir mitral, dan ketidakpercayaannya mendorongnya untuk bertanya kepada Kamishiro di mana dia menemukannya. Kamishiro terkejut ketika Jerome mengungkapkan bahwa biji sihir ini adalah bahan legenda. Dan itu seperti masa mana yang terkonsentrasi. Bahkan hanya beberapa potongan kecil dari benda ini bisa menggantikan semua batu sihir yang digunakan di seluruh kerajaan. Perang akan terjadi untuk mendapatkan cukup banyak darinya. Jadi Kamishiro tertegun menyadari bahwa dia menemukan sesuatu yang begitu berharga. Jerome senang bahwa nilai sebenarnya mulai dipahami olehnya. Tetapi Kamishiro tidak ingin ada yang tahu tentang kemampuan mengumpulkannya yang luar biasa. Jadi dia memberitahu Jerome bahwa dia hanya secara tidak sengaja menemukan sepotong biji sihir Mithril itu. Praktis tidak mungkin menemukan barang seperti ini. Sehingga Jerome memutuskan bahwa Kamishiro pasti memiliki banyak keberuntungan dan keterampilan. Tidak ada keraguan dalam benaknya bahwa Kamishiro berbakat, karena dia tahu bagaimana berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Namun dia mengatakan bahwa keterampilan saja tidak cukup. Jika Kamishiro mendapatkan lebih banyak pengetahuan, maka dia mungkin bisa menemukan barang-barang paling langka di seluruh dunia. Karena alasan itu Jerome menyarankan agar Kamishiro pergi ke kota Belgem. Itu adalah kota yang berkali-kali lebih besar dari desa kecil ini. Di sana dia akan menemukan banyak informasi. Dan ada juga persekutuan petualang di sana. Setelah belajar tentang dunia, Kamishiro akan tahu apa yang harus dicari. Dan toko-toko di kota akan mampu membayar mahal untuk bahan-bahan yang tidak bisa dibayar Jerome. Jerome tidak ingin apa-apa selain menyimpan keterampilan Kamishiro untuk dirinya sendiri. Tetapi itu tidak benar. Jerome melihat potensinya, dan dia ingin Kamishiro membuat nama untuk dirinya sendiri. Kamishiro tidak terlalu ingin menjadi terkenal atau semacamnya. Tetapi dia sangat menyukai gagasan untuk mendapatkan lebih banyak informasi, untuk menemukan barang-barang yang lebih langka lagi.
Malam itu Kamishiro belajar. Dia mengetahui bahwa petualang dibagi menjadi peran tempur, pendukung, dan berbagai peran lainnya. Setelah dikirim ke dunia lain, Kamishiro memutuskan bahwa dia ingin bepergian dan melihat hal-hal yang tidak pernah bisa dia lihat sebelumnya sebagai seorang petualang. Dia akan bisa mendapatkan uang sambil melakukan perjalanan. Sekarang sudah diputuskan, Kamishiro menjadikan tujuannya untuk bergabung dengan Guild di Bergam. Namun, dia tidak terburu-buru karena masih ada hal-hal yang ingin dia lakukan di desa ini. Dia memulai dengan meminta alang batu yang dia kalahkan dipotong-potong oleh tukang daging. Kemudian dia menikmati malam di sebuah festival kecil, di mana dia berbagi makanan dengan penjaga yang dia temui di gerbang saat pertama kali tiba. Tentu saja, dia juga mengumpulkan lebih banyak bahan seperti biasa. Dan wanita tukang daging memberinya bubuk kaldu sup yang dia buat dari tulang elang batu. Dia berterima kasih atas bisnisnya, tetapi dia tidak bisa menahan kesedihan mengetahui bahwa Kamishiro akan pergi besok. Semua orang di desa akan merindukannya, dan mereka berharap dia bisa tinggal sedikit lebih lama. Kamishiro mengakui bahwa dia sangat ingin, tetapi terlalu banyak hal di dunia yang harus dia lihat. Dia tidak ingin menahannya. Jadi sebagai gantinya dia memberinya hadiah perpisahan, yaitu bekal perjalanan karena Kamishiro akan membutuhkan waktu sebulan penuh untuk sampai ke Belgem dan dia tidak ingin dia kelaparan. Kamishiro berterima kasih padanya, tetapi dia sangat mengkhawatirkannya. Dan dia memberinya lebih banyak makanan lagi, agak berlebihan. Tetapi itu membuat Kamishiro bersyukur memiliki kotak Eiten yang bisa menampung segalanya. Malam itu Kamishiro berpikir tentang bagaimana Jerome tidak jadi membeli biji sihir Mithril. Itu sangat berharga, jadi Kamishiro bertanya-tanya, apakah ada cara dia bisa memanfaatkannya dengan baik. Kamishiro merasa seperti dia berutang banyak kepada orang-orang di desa ini. Jadi dia ingin mengubah biji sihir Mithril menjadi sesuatu yang berguna bagi mereka. Kamishiro punya ide untuk menggunakan sihir untuk menggabungkan biji sihir Mithril dengan lampu. Dan dia mencobanya. Dia mulai dengan membayangkan seperti apa hasilnya nanti. Dan setelah dia membayangkannya, dia siap untuk mantra itu. Kamishiro mengucapkan kata gabungkan. Dan sihirnya mampu menggabungkan biji sihir Mithril dengan lampu. Kamishiro menggunakan kemampuan pemindainya untuk memastikan apa itu. Dan dia sangat senang dengan apa yang dia ciptakan. Keesokan harinya semua orang di desa mengucapkan selamat tinggal kepada Kamishiro dan Poron harus menahan air mata. Dan pahlawan raksasa kita memberitahu Marlo sang penjaga bahwa dia membuat alat sihir untuk mereka. Dari luar terlihat seperti lampu biasa, tetapi sebenarnya akan memproyeksikan penghalang di sekitar seluruh desa. Apapun dengan niat jahat atau berbahaya tidak akan bisa masuk. Penduduk desa bahkan belum pernah mendengar tentang alat sihir yang mampu melakukan hal seperti itu. Dan Marlo bertanya-tanya apakah itu benar-benar sesuatu yang Kamishiro ingin berikan secara gratis. Kamishiro mengatakan bahwa itu adalah caranya berterima kasih atas semua bantuan yang telah mereka berikan. Dan cara baginya untuk memastikan bahwa mereka semua tetap aman sampai dia kembali. Penduduk desa semua berterima kasih padanya atas hadiah yang sangat baik itu. Dan Kamishiro menyebut desa Tormi sebagai rumahnya. Saat itu Jerome memiliki perasaan aneh tentang alat sihir ini. Sulit baginya untuk percaya bahwa Kamishiro akan cukup murah hati untuk melakukan apa yang dia pikirkan. Jadi dia memeriksanya sendiri. Tentu saja dia kemudian terkejut ketika melihat bahwa Kamishiro menggunakan yang sangat langka dan biji sihir Mithril yang berharga untuk membuat alat sihir itu. Tidak mungkin mereka bisa menerima hadiah yang begitu berharga. Tetapi Kamishiro sudah menggunakan kaki raksasanya untuk berlari sejauh 1 mil dari desa. Semua orang mengucapkan selamat tinggal. Dan Kamishiro menantikan petualangan yang menantinya. Beberapa saat kemudian Kamishiro menikmati perjalanannya yang damai, tetapi dia segera bertemu dengan monster raksasa. Kemampuannya mengungkapkan bahwa itu adalah kepiting Mont Blanc peringkat C dan itu bisa sangat berbahaya.
Ada banyak informasi lebih lanjut tentang itu, tetapi Kamishiro paling tertarik untuk mengetahui bahwa itu bisa dimakan. Sepertinya mereka harus bertarung, tetapi dia tidak keberatan karena daging kepiting itu lezat. Kamishiro mengeraskan tubuhnya sebagai persiapan untuk pertarungan, tetapi B mengambil alih kali ini. B menggunakan semacam suara supersonik untuk menyebabkan kerusakan besar pada kepiting, dan kepiting itu mudah dikalahkan. Kamishiro tidak tahu bahwa naga kecil itu bisa melakukan hal itu, tetapi tidak ada waktu untuk merayakan karena beberapa kepiting lagi muncul. Mereka dikepung, tetapi Kamishiro tidak terlalu khawatir karena kepiting hanya bisa bergerak menyamping. Sayangnya ini tidak berlaku untuk kepiting-kepiting ini karena Kamishiro ketakutan melihat mereka datang langsung ke arahnya. Untungnya B terbukti berguna sekali lagi. Saat dia mengangkat Kamishiro ke udara dan kepiting-kepiting itu bertabrakan. Kepiting pertama bangkit lagi, tetapi kali ini Kamishiro siap bertarung. Dia menyatakan bahwa dia akan menikmati memakan isinya. Dan dia menggunakan jurus pamungkas supernya yang disebut Daria, yang pada dasarnya hanya menggunakan tongkatnya seperti pemukul bisbol untuk membuat kepiting terbang. Semua kepiting dikalahkan, dan pahlawan kita merayakan bersama sahabatnya. Malam itu Kamishiro merapal mantra pengeras pada tangannya agar dia bisa memisahkan kepiting-kepiting itu. Dia kemudian memasukkan semua bagiannya ke dalam panci raksasa dan menambahkan sedikit air. Api yang bagus membuat air mendidih. Dan dia menambahkan banyak garam untuk membantu memasaknya dan menambah rasa. Setelah siap, Kamishiro melepaskan bagian luarnya. Dan dia, serta temannya menikmati hidangan lezat itu. Tentu saja rasanya luar biasa dan Kamishiro tidak sabar untuk bepergian ke lebih banyak tempat. Agar mereka bisa mencicipi makanan yang lebih menakjubkan. Beberapa hari kemudian, Kamishiro kagum melihat betapa besar dan indahnya dinding benteng di sekitar Belgame. Kota itu sangat besar, dan guild petualangnya adalah yang terbesar di benua itu. Ada pemeriksaan sebelum memasuki kota. Jadi Kamishiro mengantre. Dia tidak ingin terlalu menonjol. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan sihir untuk menyamarkan tas barangnya. Agar terlihat seperti tas biasa, tak lama, kemudian giliran Kamishiro untuk diperiksa. Jadi dia menginstruksikan B untuk tetap tenang dan bersembunyi di dalam mantelnya seperti biasa. Para penjaga terkejut mendengar bahwa Kamishiro adalah pengumpul materian karena itu sangat langka. Mereka berasumsi bahwa dia berada di Belgame untuk menjual beberapa barang. Tetapi Kamishiro mengatakan bahwa dia hanya datang ke sini karena minatnya pada guild petualang. Belgame adalah kota perdagangan dan petualangan. Jadi mereka mengatakan bahwa dia berada di tempat yang tepat. Sebelum dia bisa masuk, penjaga menjelaskan bahwa dia harus merapal mantra yang disebut Averis pada Kamishiro. Mantra Averis hanyalah sihir yang memeriksa apakah seorang pendatang baru mencurigakan atau tidak. Semuanya berjalan lancar karena lonceng Averis tidak menunjukkan hal yang aneh. Dan semua barang di tas Kamishiro juga baik-baik saja. Kamishiro merasa lega, tetapi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang orang lain lihat ketika mereka melihat statistiknya. Dia penasaran untuk memeriksa apakah kemampuan pemindainya dapat menunjukkan kepadanya apa yang orang lain lihat. Tetapi percobaan pertamanya hanya menunjukkan statistik penjaga kepadanya. Namun, itu berhasil pada percobaan keduanya. Dan dia melihat bahwa statusnya sendiri menunjukkan bahwa dia belum diberi peringkat. Itu juga mengatakan bahwa dia bisa menggunakan sihir. Tetapi tidak ada yang luar biasa tentang dirinya. Itu cukup kosong yang membuatnya menyadari bahwa semua kemampuan ekstra yang diberikan dewa kepadanya tidak muncul di layar statusnya. Kamishiro diberi izin untuk masuk, tetapi penjaga memperhatikan sesuatu yang aneh. Detektornya menunjukkan sesuatu yang disebut berkah naga. Jadi Kamishiro memutuskan dia mungkin juga menunjukkannya kepada mereka. B menampakkan dirinya. Dan para penjaga langsung mengatakan betapa lucunya dia. Pria itu dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri dan mencatat bahwa Kamishiro memiliki naga bersamanya. Merupakan persyaratan bagi Mita
untuk memiliki tanda pengenal pada mereka. Untuk membuktikan bahwa mereka milik pemiliknya, jadi Kamishiro mencari sesuatu di tasnya. Dia menemukan jimat yang diberikan anak-anak kepadanya sebelumnya, dan dia menggunakannya sebagai tanda pengenal yang dia letakkan di ekor B. Semuanya baik-baik saja sekarang dan penjaga menjelaskan bahwa dia hanya akan mengajukan catatan kepada wali kota yang mengatakan bahwa si ekor naga telah memasuki kota. Namun, itu seharusnya tidak menjadi masalah dan para penjaga menyambut Kamishiro ke Belkaim. Setelah masuk, Kamishiro memperhatikan betapa banyak jenis orang yang berbeda di sana, dan dia merasa seperti baru saja tiba di dunia lain lagi. Kamishiro dengan cepat menuju ke guild, di mana dia disambut oleh Ariana, resepsionis. Dia menyerahkan formulir pendaftaran kepada Kamishiro dan dia menyadari bahwa ini akan menjadi pertama kalinya dia menulis di dunia ini. Dia bisa memahami bahasa sejak awal berkat kemampuan yang diberikan dewa kepadanya, tetapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia mencoba menulis. Kamishiro menulis dalam bahasa lamanya dan dia terkejut ketika tulisannya secara otomatis berubah menjadi kata-kata dalam bahasa dunia ini. Dia tidak tahu keterampilan apa yang ada di balik tray kecil itu, tetapi berpikir tentang betapa sangat praktisnya itu. Ariana meninjau formulirnya dan bertanya, apakah dia memiliki pengalaman bertarung. Kamishiro mengatakan bahwa dia memiliki beberapa dan mendaftar semua monster yang telah dia kalahkan. Ariana bertanya-tanya, apakah dia punya bukti. Jadi Kamishiro memikirkan apa yang bisa dia tunjukkan padanya. Dia menemukan sesuatu tetapi dia memperingatkan bahwa itu cukup besar. Ariana tidak keberatan, tapi dia terkejut ketika Kamishiro mengeluarkan seluruh kepiting raksasa dari tasnya. Dia panik setelah kepiting itu menghancurkan meja. Dan Kamishiro menjelaskan bahwa itu adalah kepiting Mont Blanc. Monster itu cukup berharga. Dan Ariana mengatakan bahwa itu adalah bukti yang dapat diterima atas pengalaman bertarungnya. Seorang pria berpenampilan beruang menyadari bahwa membawa kepiting raksasa berarti Kamishiro pasti memiliki tas item. Ini membuatnya curiga. Jadi dia menggunakan kemampuan pada Kamishiro. Hasilnya memberitahunya bahwa Kamishiro tidak berbohong. Dan pria beruang itu memberitahu Ariana bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka tidak perlu khawatir. Karena kemampuannya menunjukkan bahwa Kamishiro berwarna biru. Tentu saja, Kamishiro tidak tahu apa yang dia bicarakan. Jadi beruang itu menjelaskan bahwa dia baru saja menyebarkan virus padanya. Versi virus beruang itu berbeda dari yang lain, karena itu memungkinkannya untuk membaca sifat seseorang. Biru berarti orang itu bersih dan tidak memiliki niat buruk. Setelah itu selesai, beruang itu mengatakan bahwa sudah waktunya untuk melanjutkan ke proses penilaian dan pembayaran. Ariana dengan cepat menjelaskan bahwa Kamishiro ada di sini untuk mendaftar. Karena beruang itu mengira dia ada di sini untuk menjual kepiting raksasa itu. Kamishiro kemudian mengejutkan semua orang saat dia menjelaskan bahwa dia tidak menjual kepiting-kepiting ini, dia memakannya. Pria beruang bertanya-tanya, apakah Kamishiro memiliki pesta bersamanya. Jadi dia mengatakan bahwa dia berada dalam pesta dengan tema naga kecilnya. Tentu saja, semua orang kagum dengan ini. Karena pengumpul materian sudah cukup langka. Tapi seseorang yang bepergian dengan naga belum pernah terdengar. Rumor sebenarnya sudah mulai menyebar tentang seorang pengumpul yang bepergian dengan naga. Jadi semua orang bersemangat untuk melihat petualang pemula yang menjanjikan seperti itu. Meskipun Kamishiro berusaha keras, dia tampaknya telah menarik cukup banyak perhatian pada dirinya sendiri. Jadi dia menyadari bahwa itu tidak bisa dihindari. Ariana menjauhkannya dari semua orang dan menyelesaikan pendaftarannya. Dia menjelaskan bahwa menurut aturan guild, setiap orang mulai dari peringkat terendah F dan dia memberikan gelang petualang kepada pahlawan kita. B menunjukkan bahwa mereka sekarang serasi. Dan keduanya bersiap untuk akhirnya memulai perjalanan baru mereka. Beberapa saat kemudian, Kamishiro memberikan semua barang yang dia temukan pada kerangka
di dekat Desa Tormi kepada keluarga pria itu. Nama petualang itu adalah Belriaven. Dan menurut para penjaga, dia mengambil Mise untuk membeli obat untuk ayahnya. Kamashiro meyakinkan mereka bahwa Belaria tidak kesakitan saat meninggal, tetapi mereka tidak bisa menahan tangis. Ibunya kecewa karena Belaria selalu begitu ceroboh dan menyebabkan begitu banyak masalah. Tetapi Kamashiro menjelaskan bahwa dia mencoba melakukan sesuatu yang baik untuk mereka. Mereka berterima kasih kepada Kamashiro karena telah membawa barang-barangnya. Tetapi jelas bahwa kesehatan ayahnya menurun. Kamishiro hanya berencana untuk mengembalikan barang-barang itu kepada mereka, tetapi dia mendapatkan ide yang lebih baik. Dia meminta izin mereka untuk membantu dan mengatakan bahwa hal yang dia rencanakan ini hanya akan memakan waktu sebentar. Kemudian Kamishiro pergi untuk menjual banyak material di gua. Penilai belum pernah melihat jamur sebesar yang dibawa Kamishiro. Dan dia menjelaskan bahwa klien yang Kamishiro kerjakan sangat senang, begitu senangnya. Sehingga dia telah meminta untuk bekerja secara khusus dengan Kamishiro di masa depan. Ariana tiba dan mengungkapkan bahwa klien terakhir ini bukan satu-satunya. Ada banyak permintaan yang secara khusus meminta Kamishiro. Dan Ariana hanya membawakannya beberapa di antaranya. Terlalu banyak bagi Kamashiro untuk ditangani saat ini, tetapi dia menerima beberapa di antaranya. Saat Kamashiro mandi, dia berpikir bahwa sudah 2 minggu sejak dia tiba di Belgame. Ketika dia pertama kali datang ke pemandian umum ini, itu sangat kotor, jadi dia menggunakan kemampuan bersihnya untuk membuat airnya jernih seperti kristal. Berkat itu, dia sekarang bisa menghilangkan kelelahannya di akhir setiap hari. Seorang teman baru bernama Clay datang untuk menyapa Kamashiro. Dan dia menjelaskan bahwa dia mandi lebih awal dari biasanya karena luka lamanya kambuh. Clay telah mendengar bahwa Kamashiro dapat menggunakan sihir penyembuhan. Dan ada rumor yang beredar bahwa dia menyembuhkan orang yang sangat sakit di daerah Kumon. Orang itu sebenarnya adalah ayah Belia yang Kamashiro sembuhkan sebelumnya. Kamashiro lebih suka tidak mendapatkan perhatian untuk ini, jadi dia hanya mengatakan bahwa dia hanya meniru apa yang pernah dia lihat sebelumnya. Rumor juga mengatakan bahwa Kamishiro membantunya secara gratis. Dan dia mengkonfirmasi bahwa dia melakukannya. Ini tentu saja sangat murah hati, karena dia bisa menghasilkan banyak emas untuk melakukan keajaiban seperti itu. Tapi Kamishiro tidak peduli tentang itu. Sebaliknya, dia khawatir bahwa melakukannya secara gratis mungkin membuat para dokter di kota membencinya. Clay hanya bisa tertawa tentang pemikiran Kamashiro yang luar biasa dan dia memutuskan untuk mengganti topik pembicaraan. Dia mengingatkan Kamashiro bahwa dia baru saja menerima pemberitahuan, mengatakan bahwa dia tidak dapat menaikkan peringkatnya. Tapi Kamishiro puas dengan peringkatnya saat ini. Sepertinya tidak ada sedikit pun keserakahan di dalam Kamishiro, jadi Clay menunjukkan bahwa dia akan lebih menonjol dengan bersikap seperti itu. Itu kritik yang valid. Jadi Kamashiro mengatakan bahwa dia memang memiliki sedikit keserakahan. Karena dia ingin memiliki gunting yang sangat tajam untuk memanen material. Tentu saja, itu bukan yang Clay maksud. Jadi dia menyarankan Kamishiro untuk belajar lebih banyak tentang hal-hal yang masuk akal. Kemudian Kamishiro menerima pembayaran untuk pekerjaan lain yang berhasil diselesaikan. Karyawan guild selalu memberitahu Kamishiro bahwa dia harus mengajukan permintaannya untuk menaikkan pangkatnya karena mereka percaya bahwa dia tidak akan kesulitan mencapai pangkat yang jauh lebih tinggi. Kamishiro menjelaskan bahwa dia tidak tertarik. Karena dia sama sekali tidak berencana untuk mencoba menaiki pangkat. Dia yakin jika dia melakukannya, maka dia hanya akan terlibat dalam hal-hal yang lebih merepotkan. Kamishiro hanya ingin menjalani hidup sederhana. Sambil bersantai di pangkat terendah, dia merasa sedikit bersalah. Karena mereka tampaknya sangat ingin dia naik pangkat. Tetapi Kamishiro tidak bersedia melepaskan kehidupan damainya. Sayangnya kita mengetahui bahwa dia tidak akan punya pilihan karena seseorang menerobos masuk ke guild, mengumumkan bahwa Goblin sedang menyerang.
itu berita buruk dan kehidupan damai Kamishiro akan terganggu. Guild memerintahkan semua orang yang berpangkat D dan lebih tinggi untuk berkumpul di stasiun utara. Ariana menelusuri daftar petualang peringkat A. Tetapi 2 dari 3 orang sedang dalam tugas. Yang ketiga adalah Clay dan dia masih di kota. Dia disebut Raja Naga Kehormatan. Dan Ariana dikirim untuk menjemputnya. Kamishiro mendengarkan, tetapi dia berpikir tentang bagaimana dia hanya peringkat F dan ini bukan urusannya. Sayangnya dia dihentikan untuk pergi dan diberitahu bahwa dia akan pergi bersama petualang lainnya. Tentu saja pahlawan kita terkejut, tetapi dia tidak bisa menolak. Untuk membantu kota, para petualang diberitahu bahwa Goblin sedang menuju langsung ke Belkan. Jadi mereka tidak bisa membiarkan Goblin menyeberangi jembatan yang melintasi sungai terdekat. Petualang lain bersemangat untuk pergi dan Kamishiro hanya bisa membandingkan mereka dengan tim olahraga. Sebelum pertandingan, beberapa orang menyebalkan menyadari bahwa Kamishiro adalah peringkat F. Jadi mereka menyuruhnya untuk tidak menghalangi mereka. Mereka mengejeknya dengan berasumsi bahwa dia akan terlalu takut untuk melakukan apapun, tetapi orang yang bertanggung jawab tahu lebih baik. Penilai guild telah banyak memuji Kamishiro baru-baru ini dan itu sangat jarang baginya. Untuk melakukan ini, pria bernama Rodel mencoba mengintimidasi pahlawan kita. Tetapi dia terkejut ketika Kamishiro tampak tidak terpengaruh. Meskipun penampilan Kamishiro terlihat lambat, Rodel berpikir bahwa dia mungkin sesuatu yang istimewa. Kamishiro sebenarnya bahkan tidak menginginkan semua pujian ini. Karena dia tidak ingin menonjol, tetapi sudah terlambat. Karena Rodel tampaknya menyukainya, Rodel yakin bahwa Kamishiro mampu melindungi dirinya sendiri. Jadi dia menyatakan bahwa yang tersisa baginya untuk dipelajari adalah bagaimana menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang lain. Rodel adalah ketua guild dan dia pergi bersama beberapa petualang. Seorang gadis bernama Muzale ditinggalkan bersama Kamishiro. Jadi dia memberitahu mereka bahwa mereka harus melakukan yang terbaik di markas mereka. Kamishiro harus dengan sopan meminta Muzale untuk melepaskannya karena dia takut pada segalanya. Dia gagal berpura-pura tidak takut dan Kamishiro memutuskan bahwa itu akan menjadi masalah. Jika dia tidak menenangkannya terlebih dahulu, dia membuatnya menghadapi kenyataan dengan menerima bahwa dia takut. Selanjutnya dia mengingatkannya bahwa dia mampu menggunakan sihir penyembuhan, jadi dia harus memusatkan seluruh perhatiannya untuk menyembuhkan yang terluka. Tidak ada yang memberitahunya bahwa dia perlu bertarung. Jadi dia harus aman. Terakhir dia mengatakan itu normal. Untuk takut di medan perang, orang-orang saling menyakiti terus-menerus, jadi tidak ada rasa malu untuk takut. Faktanya ketakutan itulah yang mendorong mereka maju, dan mereka hanya bisa melakukan apa yang mereka bisa untuk bertahan hidup. Keterampilan kepemimpinan Kamishiro benar-benar bersinar saat ini, karena kata-katanya menginspirasi gadis tikus kecil itu. Untuk melakukan yang terbaik, Clay tertawa terbahak-bahak saat dia menikmati melihat Kamishiro berbicara dengan begitu bersemangat. Tentang pertempuran, Kamishiro yakin bahwa Clay akan berada di garis depan pertempuran. Tetapi Clay menjelaskan bahwa luka-lukanya memberinya masalah. Pada hari-hari hujan, Kamishiro menyadari bahwa dia berbicara tentang bekas luka raksasa di punggungnya. Tetapi Clay tampaknya malu dengan mereka. Clay menjelaskan bahwa orang biasanya berasumsi bahwa bekas luka di punggung seorang prajurit berasal dari saat mereka melarikan diri dari musuh. Itu adalah rasa malu terbesar seorang prajurit. Tetapi Kamishiro tidak berpikir bahwa bekas luka di punggung juga bisa berasal dari melindungi seseorang. Dan Clay mengonfirmasi bahwa inilah yang terjadi padanya. Kamishiro menunjukkan bahwa Clay berhasil selamat dari cobaan yang mengerikan. Yang hebat, karena dia akan bisa terus melindungi orang-orang. Saat itu keduanya siaga, karena suara itu berarti sesuatu telah menembus formasi pemimpin mereka. Pasukan musuh akan segera tiba, jadi Clay menyatakan bahwa dia harus pergi. Kamishiro mengingatkannya bahwa dia tidak akan bisa bergerak bebas karena luka-lukanya. Tetapi Clay bertekad untuk melindungi semua orang. Bahkan jika itu menghancurkan tubuhnya, Kamishiro masih khawatir. Tetapi Clay tetap bergegas ke garis depan. Di dekatnya, para gadis tikus bekerja keras untuk memastikan bahwa semua petualang kembali ke rumah hidup-hidup. Gadis-gadis tikus lainnya ketakutan.
Tetapi Muzeli benar-benar mengambil kata-kata Kamishiro ke hati dan sekarang dia yang menginspirasi orang lain. Dia berusaha sangat keras dan Kamishiro ingat bagaimana Rodel memberitahu mereka untuk belajar bagaimana melindungi orang lain. Kamishiro memutuskan bahwa ini bukan waktunya untuk menghindari hal-hal yang merepotkan, jadi dia harus bertindak. Dia mulai dengan menciptakan penghalang raksasa di sekitar seluruh markas. Dan dia memberitahu semua orang bahwa mereka akan aman. Para gadis bertanya-tanya kemana dia pergi, jadi Kamishiro dengan percaya diri menyatakan bahwa dia akan menjaga Clay. Di garis depan, kita melihat bahwa para petualang kalah jumlah oleh pasukan goblin raksasa. Keadaan semakin memburuk dan semakin besar kemungkinan monster-monster itu akan mencapai kota. Kamishiro muncul entah dari mana dan dia mengeraskan kedua lengan dan kakinya. Dia benar-benar menghajar salah satu monster, tetapi dia tidak bisa tidak merasa bersalah karena melukai humanoid meskipun itu monster. Namun tidak ada waktu untuk mengelun, jadi dia menyuruh B untuk mengurus musuh-musuh. Dia menyuruh para petualang untuk merundung, sehingga B menggunakan semacam serangan Thunderbolt untuk memusnahkan para goblin. Para petualang menjelaskan bahwa kelompok utama masih dalam masalah karena monster peringkat tinggi muncul. Dan mereka terpisah. Monster itu adalah sersan goblin dan itulah alasan garis depan runtuh. Sementara Clay, dia berada di depan lebih jauh ke atas gunung. Kita melihat bahwa Clay sedang mengalahkan beberapa goblin. Tetapi luka-lukanya menyebabkan dia jatuh ke tanah. Clay takut bahwa ini akan menjadi akhir hidupnya. Tetapi Kamishiro tiba untuk menyelamatkannya. Clay memperingatkan bahwa ini bukan tempat untuk seseorang seperti Kamishiro. Tetapi Kamishiro menunjukkan bahwa dia membutuhkan bantuannya. Kamishiro ingin mereka mundur agar mereka bisa merekrut beberapa orang lain. Tetapi tidak ada waktu. Jenderal Goblin telah muncul dan tidak ada jalan keluar darinya. Binatang itu segera menyerang mereka dan lebih banyak goblin muncul. Clay menyuruh Kamishiro untuk lari sementara dia menahan mereka, tetapi Kamishiro malah punya pertanyaan untuknya. Kamishiro bertanya-tanya, apakah luka Clay benar-benar penting baginya? Tetapi Clay tidak tahu mengapa dia membicarakan hal itu sekarang. Kamishiro ingin tahu apakah bekas luka itu menyimpan kenangan penting, atau jika itu mengingatkannya pada seseorang yang penting. Clay masih tidak tahu kemana arah pembicaraan ini, tetapi dia menjelaskan bahwa bekas luka itu hanyalah gangguan. Itulah yang diharapkan Kamishiro, jadi dia bertanya pada Clay apakah itu akan baik-baik saja. Jika dia menghilangkan bekas luka itu, Clay belum pernah mendengar ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu dan B mengambil momen itu untuk mengejutkan musuh. Kamishiro kemudian melemparkan sebagian air naganya ke Clay dan mencoba memikirkan kata untuk mantra yang akan mampu menyembuhkan seseorang sepenuhnya. Dia mengucapkan kata non-kata Reta Furious. Dan ini berhasil saat luka Clay mulai sembuh. Entah mengapa itu menyakitkan dan sesuatu yang aneh terjadi. Clay akhirnya berubah. Dan dia hanya bisa bertanya-tanya apa yang dilakukan Kamishiro. Kamishiro dengan polos mengatakan bahwa dia hanya mencoba menyembuhkannya, tetapi sesuatu yang lain juga terjadi. Clay sekarang menjadi raksasa. Dan dia mengatakan bahwa dia bisa merasakan kekuatannya meluap. Dia tidak hanya sembuh karena dia merasa seperti kembali ke masa mudanya. Clay kemudian mengamuk. Dan dia tidak meninggalkan musuh yang berdiri. Rodel tiba beberapa saat kemudian, dan dia melihat bagaimana Kamishiro membuka kekuatan sejati Clay. Bukan itu saja, karena dia juga diberitahu tentang mantra sihir berat yang digunakan Kamishiro untuk bertarung sebelumnya. Ini bukan tindakan orang biasa. Jadi dia menuntut untuk tahu siapa Kamishiro sebenarnya. Kamishiro seperti biasa hanya mengatakan bahwa dia adalah petualang peringkat F yang pandai mengumpulkan bahan. Dan Rodel tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan informasi lebih lanjut darinya. Dia menerima jawaban Kamishiro dan memberitahunya bahwa dia akan diberi hadiah atas pekerjaannya. Kamishiro berterima kasih padanya dan Rodel menjelaskan bahwa mereka kemungkinan akan mengandalkannya lagi segera. Malam itu kita melihat bahwa Clay telah kembali normal, tetapi dia ingin jawaban.
Kamishiro mencoba bertindak seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi Clay bisa merasakan sesuatu yang berapi-api di dalam dirinya. Dia ingin tahu persis apa yang dilakukan Kamishiro, jadi Kamishiro menjelaskan bahwa dia hanya memercikkan air elemen sihir kepada mereka dan mengucapkan Reta Furious. Kamishiro jujur tentang air yang berasal dari gua bawah tanah dengan naga kuno di dalamnya. Dan Clay terkejut mengetahui bahwa ini berarti B adalah keturunan naga kuno. Kamishiro menjelaskan bahwa dia berpikir air itu akan mempercepat pemulihan Clay dan dia harus bertindak cepat dalam situasi darurat. Clay menyimpulkan bahwa Kamishiro mampu menggunakan mantra penyembuhan tingkat tinggi. Tetapi Kamishiro mengoreksinya dengan mengatakan bahwa dia hanya menirunya, dia hanya membayangkan seperti apa tubuh yang sehat, dan itu sangat meningkatkan efektivitas penyembuhannya. Clay tidak percaya, jadi dia meminta Kamishiro untuk memberitahunya siapa dia sebenarnya. Kamishiro tidak tahu harus berbuat apa, karena dia memang ingin menceritakan kebenaran kepada temannya. Dewa yang mengirimnya ke sini tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak boleh memberitahu siapapun. Tetapi Kamishiro tahu bahwa itu bisa menimbulkan masalah. Clay bisa tahu bahwa Kamishiro kesulitan mengungkapkan kebenaran, jadi dia memutuskan bahwa jika itu sangat sulit baginya maka dia tidak akan memaksa Kamishiro. Clay hanya berterima kasih padanya sebelum pergi. Tetapi Kamishiro memutuskan untuk memberitahunya, dia lebih mempercayai Clay daripada siapapun. Jadi Kamishiro mengungkapkan bahwa dia berasal dari dunia yang berbeda. Keadaan menjadi sangat serius sejenak. Tetapi kemudian Clay menunjukkan ketidakpercayaannya. Kamishiro menjelaskan bahwa hidupnya berakhir di dunia lain, dan dia dihidupkan kembali di dunia ini. Tentu saja Clay terkejut, jadi Kamishiro menceritakan seluruh kisahnya. Agak sulit dipercaya tetapi tidak dapat disangkal bahwa Kamishiro mampu mengubah Clay menjadi Dragonoid. Kamishiro tidak tahu apa itu. Jadi Clay menjelaskan bahwa Dragonoid adalah ras leluhur yang merupakan asal mula lizard man. Clay merasa terhormat telah berubah menjadi salah satunya, tetapi dia juga takut karena dia merasa hampir kehilangan dirinya dan menghancurkan segalanya. Kamishiro yakin bahwa dia bisa belajar mengendalikannya suatu hari nanti, tetapi Clay ingin dia lebih serius. Clay sudah ingin memberitahu Kamishiro bahwa dia bersikap terlalu santai. Dan gilirannya untuk memberitahu Kamishiro semua yang ingin dia katakan. Keesokan harinya Kamishiro pergi ke toko senjata. Dan seorang gadis bernama Rebel bertanya-tanya apa yang ingin dia beli. Kamishiro hanya ingin gunting baru untuk mengumpulkan bahan. Tetapi dia tidak menjualnya. Dia memperkenalkan diri secara resmi dan terkejut mendengar bahwa Kamishiro adalah pengumpul yang dibicarakan semua orang di kota. Karena dia adalah orang penting, Rebel mengatakan bahwa dia mungkin bisa membantunya. Nama pemilik toko adalah Gracie, dan dia adalah pandai besi kelas atas, jadi dia mungkin bisa membuat gunting. Sayangnya dia sibuk saat ini karena dia perlu mencari sesuatu untuk Gracie. Jadi Kamishiro menawarkan untuk membantunya. Kamishiro berhenti untuk mengagumi proses penempaan. Dan Rebel mengatakan bahwa dia juga jatuh cinta dengan api tempel. Mimpinya adalah suatu hari mencuri teknik penempaan Gracie agar dia bisa menempa pedang yang cocok untuk seorang pahlawan. Rebel membawa Kamishiro untuk bertemu Gracie, dan dia terkesan dengan reputasi Kamishiro, terutama karena dia pendatang baru. Tentu saja pahlawan rendah hati kita mengatakan bahwa dia hanya beruntung, dan Rebel menjelaskan bahwa dia pikir Kamishiro bisa membantu mereka. Mereka membutuhkan biji ilja untuk membuat pedang yang ingin mereka ikutkan dalam pameran pengrajin. Gracie membenci idenya karena biji ilja hanya bisa ditemukan di tambang Ryuhei dan tempat itu sangat berbahaya. Tidak mungkin seorang pengumpul biasa bisa bertahan di sana. Tetapi Rebel berpikir bahwa dia adalah kesempatan terbaik mereka. Keduanya terlibat dalam argumen sengit. Dan Kamishiro tidak percaya bagaimana Rebel memperlakukan pandai besi legendaris itu. Gracie akhirnya menunjukkan bahwa tambang Ryuhei sangat berbahaya saat ini. Karena tidak hanya dipenuhi monster lagi. Ada rumor tentang iblis yang berada di sana sekarang. Tetapi Rebel sudah tahu seluruh alasan mengapa pasokan biji tua di kota menurun
adalah karena sesuatu yang menakutkan menjauhkan orang dari tambang. Rebel gagal memberitahu ini kepada Kamishiro, jadi Gracis mengingatkannya bahwa seorang pandai besi yang tidak menghargai kehidupan tidak pantas memegang palu. Gracis menghargai usahanya mencari bantuan, tetapi dia menolak untuk mengirim pengumpul muda untuk mati hanya karena mereka putus asa. Rebel menyadari betapa salahnya dia. Tetapi Kamishiro memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jelas bahwa mereka membutuhkan biji Eldora ini lebih dari apapun. Jadi Kamishiro menawarkan kesepakatan kepada pandai besi, jika dia mendapatkan biji itu untuk mereka, maka dia ingin Gracis menampas sepasang gunting untuknya sebagai hadiah. Gracis tidak percaya bahwa dia masih ingin pergi, karena mereka baru saja berbicara tentang bagaimana siapapun yang pergi ke sana akan kehilangan nyawa. Tetapi Kamishiro yakin bahwa dia bisa menangani hampir apapun. Kamishiro menunjukkan kepada mereka salah satu capit yang masih dimilikinya dari mengalahkan kepiting raksasa, dan pria itu tercengang. Karena itu adalah binatang buas yang bahkan petualang peringkat B. Berjuang untuk melawannya, itu semua bukti yang dibutuhkan Gracie. Jadi Kamishiro menuju ke tambang Ryuhei dalam perjalanan beberapa petualang lain. Membahas beberapa rumor yang beredar, selain iblis, mereka telah mendengar bahwa semua ramuan beracun di daerah terdekat tiba-tiba layu dalam semalam, seolah itu belum cukup. Telah terjadi beberapa gangguan aneh. Di hutan pohon putih juga, sebenarnya disitulah Kamishiro berada beberapa waktu lalu, jadi dia bertanya-tanya, apakah dia ada hubungannya dengan itu? Kamishiro diturunkan di dekat kandang kuda. Dan dia mendengar suara yang familiar. Suara ini sangat marah, karena dia meminta kuda putih murni yang bisa berlari kencang melintasi langit. Tetapi sebaliknya dia hanya menerima seekor burung besar. Itu sama sekali bukan kuda. Tetapi pemiliknya menjelaskan bahwa apapun yang bisa mengangkut kargo disebut kuda di daerah ini. Itu benar, bahkan jika itu adalah elang raksasa atau gagak raksasa. Jadi gadis itu meminta maaf. Kamishiro memeriksa siapa itu. Dan tidak terkejut melihat bahwa itu adalah gadis elf yang dia temui di hutan. Pemiliknya memberitahunya bahwa dia mungkin lebih beruntung menemukan Pegasus putih di tempat bernama Vazroel. Perut gadis itu keroncongan seperti orang gila karena kelaparan, jadi dia memulai perjalanannya ke kerajaan Kurcaci. Kamishiro menyadari bahwa dia menuju ke tempat yang sama dengannya, tetapi dia lebih peduli tentang mengumpulkan beberapa bahan dalam perjalanannya ke Vazroel. B menyukai rencana. Jadi keduanya meluangkan waktu mereka untuk mencari beberapa jamur langka. Ada banyak sekali di daerah ini, jadi Kamishiro menyebutnya harta karun bahan-bahan. Bahkan ada sesuatu yang disebut rumput montagne. Dan itu adalah hal pertama yang didapatkan Kamishiro. Mereka membutuhkan waktu untuk menghilangkan dengan benar, tetapi Kamishiro mengatakan bahwa itu sepadan untuk kemampuan menghilangkan kelelahan mereka. Saat itu Kamishiro mendengar suara yang menakutkan, tetapi tidak terlalu terkejut ketika dia menemukan bahwa itu berasal dari perut gadis elf itu. Dia sekali lagi putus asa mencari makanan dan air, jadi Kamishiro mengulang adegan sebelumnya dengan membantunya. Gadis itu tentu saja berterima kasih. Tetapi dia sekali lagi bau seperti kotoran sapi. Kamishiro secara naluriah menggunakan mantra bersihnya. Dan gadis itu tertegun. Karena lebih bersih dari sebelumnya, dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, jadi Kamishiro hanya menjelaskan bahwa dia tidak bisa hanya melihat seorang elf jatuh dari martabat. Karena sangat kotor, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Brolace, dan dia berterima kasih kepada pahlawan kita karena telah membantunya 2 kali. Kamishiro mengatakan itu bukan masalah saat dia pergi. Tapi Broly menolak membiarkannya pergi tanpa membalas budi terlebih dahulu. Elf selalu membalas kebaikan. Tapi Kamishiro mengatakan dia tidak membantunya untuk mendapatkan imbalan. Broly bersikeras membantu Kamishiro dengan pekerjaannya. Dan dia menunjukkan bahwa teman naga kecilnya menyetujuinya. B tampaknya sangat menyukainya. Jadi Kamishiro setuju untuk menerima bantuannya. Sampai mereka mencapai kota berikutnya, mereka mulai mengumpulkan bahan.
Dan Broly dengan keras mengumumkan bahwa dia menemukan sesuatu yang bagus. Dia mengatakan, itu adalah palu super berharga dan kotoran pemakan. Tapi sebenarnya itu hanya batu. Dia mencoba lagi, tapi hanya menemukan kotoran hewan biasa. Usaha terakhirnya berakhir dengan jamur beracun. Jadi Kamishiro menyimpulkan bahwa usia mentalnya tampaknya sama dengan B. Sebelum malam tiba, Kamishiro bersiap menyalakan api dengan permata, tapi Broly ingin mencari kayu bakar. Dia mengatakan penting untuk meninggalkan jejak api unggun, agar para pelancong lain tahu bahwa tempat ini aman untuk berkamar. Broly pergi mencari kayu bakar, tapi Kamishiro terkejut saat dia membawa seluruh batang kayu. Broly mengatakan itu tidak akan menjadi masalah, dan dia menunjukkan beberapa keterampilan luar biasa. Saat dia memotong batang kayu menjadi potongan-potongan sempurna, Kamishiro memeriksa tingkat bilahnya. Dan dia tertegun saat mengetahui bahwa itu adalah senjata peringkat A. Ini pertama kalinya dia melihatnya dari dekat dan bahkan diresapi dengan kekuatan khusus. Malam itu, Kamishiro memasak makanan lezat. Broly menyukai tekstur kenyang dari pangsitnya, dan sayurannya memiliki rasa yang sangat kaya. Kamishiro menjelaskan bahwa dia akan pergi ke tambang untuk mencari biji hijau. Dan dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Broly. Broly mengungkapkan bahwa dia sedang mencari Pegasus putih dari surga yang telah lama diidamkan adiknya. Dan dia bersumpah untuk tidak membiarkan apapun menghalanginya. Kamishiro menyadari bahwa keadaan menjadi sangat serius, tapi Broly mengalihkan topik kembali ke makanannya. Ini setidaknya ketiga kalinya dia makan makanannya. Jadi dia menunjukkan bahwa utangnya padanya terus bertambah. Kamishiro punya ide dan dia mengatakan dia bisa mempekerjakannya sebagai pengawalnya. Broly tertarik dengan tawarannya untuk melindunginya dari para penjahat. Dan dia menunjukkan bahwa dia juga bisa mengajarinya hal-hal lain seperti yang dia katakan tentang api unggun. Broly mengharapkan sesuatu yang lebih ekstrem. Tapi dia pikir itu ide yang bagus. Dia percaya bahwa takdir telah menyatukan mereka. Jadi dia setuju untuk menjadi pengawalnya. Malam itu, Kamishiro mulai menyesali keputusannya. Karena dengkurannya, ditambah dengkurannya yang sudah keras, membuatnya tidak mungkin tidur. Keesokan paginya, Kamishiro yang kelelahan dan rombongannya mencapai sungai yang tepat sebelum kerajaan kurcaci. Pemberhentian pertama mereka adalah sebuah restoran tempat mereka mencoba beberapa hidangan khas kurcaci. Keduanya mengatakan bahwa mereka memiliki seorang teman yang menyukai hidangan ini, dan kedua teman mereka kebetulan adalah manusia kada. Kamishiro berpikir itu adalah kebetulan yang luar biasa, tapi itu jelas lebih dari sekadar kebetulan. Ketika dia mengatakan bahwa manusia kadal ini dikenal sebagai Raja Naga Kehormatan, keduanya jelas berbicara tentang Clay dan dia kebetulan berada di restoran ini juga. Clay tidak percaya bahwa dua temannya saling berteman. Tapi yang lebih penting, dia kesal karena Kamishiro meninggalkan kota tanpa memberitahunya. Kamishiro menunjukkan bahwa dia sudah memberitahu Guild bahwa dia akan pergi. Tapi Clay sangat marah. Karena itu terlalu samar. Kamishiro mengungkapkan bahwa dia berada di kerajaan kurcaci untuk mencari biji hidra. Tapi Clay menunjukkan bahwa orang dengan peringkat Kamishiro bahkan tidak bisa menerima kontrak penambangan di tempat-tempat berbahaya seperti itu. Kamishiro mengatakan itu tidak bisa dihindari. Jadi Clay menjelaskan betapa berbahayanya tambang Rewai. Clay hanya berharap Kamishiro mendapatkan hadiah yang sangat besar atas usahanya. Dan Kamishiro meyakinkannya bahwa dia akan mendapatkannya. Dia mengungkapkan bahwa Gross akan membuatkannya sepasang gunting terbaik. Tapi Clay tidak percaya hanya itu yang dia dapatkan. Kamishiro menunjukkan bahwa berteman dengan pandai besi kelas atas akan sangat bagus. Karena ada banyak hal yang bisa dibuat Gross untuknya. Aku tidak bisa tidak bertanya-tanya betapa naifnya Kamishiro. Tapi Kamishiro mengatakan bahwa gunting lebih penting daripada pedang. Bagi seorang pengumpul seperti dia, Kamishiro melihat Broly sudah selesai makan dengan lahap. Jadi sudah waktunya untuk pergi. Tapi pertama-tama Clay menyatakan bahwa dia akan membantu Kamishiro di tambang.
Dia juga akan pergi ke kota yang sama untuk memperbaiki tombaknya. Jadi itu bukan masalah besar baginya. Kamishiro terlalu terkejut untuk menanggapi, tapi Broly melakukannya untuknya. Dia menyambut Clay sebagai pengawal lain. Tapi dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Broly menjelaskan bahwa dia telah mengabdikan hidupnya untuk melindungi Kamishiro. Dan Clay sebenarnya menyukai ide menjadi pengawal. Keduanya jelas adalah petarung yang cakap. Tapi entar, kenapa Kamishiro merasa cemas tentang semua ini? Beberapa saat kemudian, pahlawan kita menemukan bahwa antrean untuk masuk ke kota sangat panjang. Untungnya Clay mengenal salah satu penjaga. Jadi penjaga menawarkan untuk membiarkan mereka masuk. Penjaga menjelaskan bahwa kota Fezril dimulai sebagai pemukiman penambangan yang dibangun di dalam gua-gua besar yang ditinggalkan oleh ekstraksi besi. Tempat ini sangat besar dan penjaga menyambut pahlawan kita ke kerajaan Kurcaci. Kota bawah tanah itu menakjubkan. Dan penjaga mengungkapkan bahwa raja sebenarnya telah meminta Clay untuk menemuinya. Kamishiro tidak bisa mempercayainya dan Clay mengatakan bahwa itu adalah hubungan yang rumit. Bagi penjaga, tidak ada yang rumit tentang itu. Saat dia mengungkapkan bahwa Clay adalah orang yang menyelamatkan kota dari Raja Petir, Kamishiro tidak tahu bahwa Clay adalah pahlawan sebesar itu. Tapi Clay mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Pada saat itu, Kurcaci adalah orang-orang yang terampil dalam pandai besi. Tapi mereka tidak bisa menggunakan senjata. Karena ini, mereka terpaksa membayar upeti kepada Raja Iblis yang kejar. Namun, saat iblis itu melihat Clay lewat, secara kebetulan, ia hanya melihatnya sekilas dan melarikan diri. Itu masih cukup mengesankan. Dan penjaga menjelaskan bahwa mereka membangun patung untuk Clay untuk memperingati hari itu. Clay malu melihat patung dirinya sendiri. Tapi Kamishiro menyuruhnya untuk tidak khawatir karena patung itu tidak terlalu mirip dengannya. Ketika mereka pergi menemui raja, Clay langsung mengeluh tentang mereka yang membuat patung untuknya. Jelas bahwa mereka memiliki persahabatan yang baik. Jadi Kamishiro secara resmi memperkenalkan dirinya. Raja menyuruhnya untuk tidak terlalu formal dan dia mengatakan bahwa dia ingin tahu mengapa dia datang ke kerajaan Kurcaci. Gratos sebenarnya memberi Kamishiro surat pengantar untuk diberikan kepada raja dan meminta izin untuk memasuki tambang Ryuhei. Raja menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu tambang itu menjadi sarang iblis. Setelah gempa besar mengguncang tanah, raja terkejut ketika Kamishiro mengatakan bahwa dia sudah menyadari bahaya itu dan dia masih ingin pergi. Clay meyakinkan raja bahwa dia akan melindungi Kamishiro dan menjelaskan bahwa Broly sendiri adalah pejuang yang cukup tangguh. Dengan Clay yang menjamin mereka, raja memutuskan untuk mempercayai kelompok petualang yang ceria itu. Mereka semua terkejut ketika dia menguji mereka dengan mengungkap kebenaran di balik gangguan iblis. Di dalam tambang Ryuhei, Clay tidak terkejut dan dengan bangga menerima misi itu. Kamishiro mengingatkannya bahwa dia hanya mencari biji Ilde. Tapi sudah terlambat karena Clay sudah menerima misi itu. Kemudian, kepala resepsionis guild petualang kota memperkenalkan dirinya. Namanya Zambo dan dia akan memandu mereka melewati terowongan. Sangat gelap di tambang, sehingga Rolei terkejut ketika Kamishiro mampu menciptakan cahaya dengan sihir. Kamishiro kemudian melihat peta tambang dan menggunakan mantra baca padanya. Ini memungkinkan Kamishiro untuk menghafalnya. Tapi anggota partainya terkejut melihat bahwa dia baru saja menggunakan 2 mantra sekaligus. Kamishiro tidak ingin mempermasalahkannya, jadi dia terus maju. Begitu mereka masuk, kemampuan Kamishiro langsung mendeteksi bahwa reaksi mineral di area ini sangat lemah. Zombo terkesan bahwa Kamishiro bisa mengetahui itu hanya dengan melihat dinding. Tapi mereka terganggu ketika B memperingatkan mereka tentang sesuatu yang mendekat. Kamishiro menggunakan pencarian dan dia terkejut ketika dia mendeteksi 2 monster. Ternyata itu adalah 2 laba-laba raksasa. Dan Clay segera mengalahkan salah satunya. Kamishiro membuat yang lain terpana dan dia meminta Broly menyelesaikannya dengan belatinya. Setelah perayaan singkat, mereka melanjutkan perjalanan mereka.
Dan Kamishiro merasakan bahwa konsentrasi sihir semakin kuat semakin dalam mereka pergi. Kamishiro menyimpang dari yang lain. Tapi Zambo menunjukkan bahwa dia menuju jalan buntu. Namun, kemampuan Kamishiro telah mendeteksi sesuatu dan itu tampaknya berada jauh di dalam dinding. Kamishiro meminta izin kepada Zombo untuk mencoba cara penambangannya sendiri. Jadi kurcaci itu mengizinkannya. Kamishiro menyuruh semua orang untuk mundur. Dan mereka hanya bisa bertanya-tanya apa yang dia rencanakan. Kamishiro menjelaskan bahwa dia sedang memasang penghalang dan mengeraskan permukaan. Tapi itu hanya persiapan. Dia kemudian meluncurkan beberapa proyektil sambil mengaktifkan mantra ledakannya. Dan ini menyebabkan dinding meledak sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah banyak urat Ildred. Tapi Kamishiro kecewa karena itu bukan biji Ildra. Zombo mengatakan bahwa biji Ildra tidak seberapa dibandingkan dengan ini karena urat Ildra sangat langka. Kamishiro memindainya sebentar dan dia menemukan bahwa bahan ini adalah material peringkat A. Clay bahkan bisa merasakan sihir memancar darinya dan dia mengatakan bahwa itu praktis adalah batu sihir. Saat itu B memperingatkan bahwa ada sesuatu di dekatnya. Yang lain pergi untuk melihat apa itu, tapi Zombo ngeri dengar apa yang dia temukan. Itu adalah mimpi terburuknya karena iblis telah muncul. Seluruh kelompok ketakutan. Tapi perilaku Kamishiro telah berubah total. Dia menjadi sangat serius. Dan dia menyuruh semua orang untuk membiarkannya menangani musuh ini sendirian. Yang lain berpikir bahwa dia gila. Tapi Kamishiro hanya meminta mereka untuk membiarkannya kali ini. Dia mendekati makhluk misterius itu. Dan Kamishiro menyatakan bahwa mangsa ini miliknya dan BB juga sama seriusnya. Dan monster itu akhirnya menampakkan dirinya. Kamishiro tidak percaya bahwa lawan jenis ini bahkan ada di sini dan mulutnya mulai mengeluarkan air liur. Itu adalah monster kepiting jadi mata Kamishiro dan B berbinar-binar dengan pikiran. Untuk melahapnya terima kasih telah menonton rekap saya pastikan untuk menyukai video ini.